proses finishing ini itu berfungsi untuk menstabilkan susut. Susutnya distabilkan. Pada saat dibakar bulu itu lebih ke menstabilkan susut ke arah wave atau horizontal. Kiri kanan lah ya. Kiri kanan. Kalau pada saat masuk sunport itu untuk ke arah panjang atau ke arah warp. Jadi baik bawah ataupun bawah atas. Ya atas bawah. Vertikal horizontal itu lebih stabil di masalah susut. Oke, terima kasih karena masih bersama kami di Enough Media. Terakhir kita itu kemarin sempat bahas weaving. Penenunan. Nah, weaving itu nanti ya kita udah bahas ada beberapa jenis hasilnya. Dan after weaving itu kan berarti masuk finishing ya Pak ya? Oke, nah sekarang kita coba kasih penjelasan lebih perihal finishing deh nih. Finishing itu sendiri ada berapa jenis sih kalau di denim itu? Jadi setelah proses weaving atau tenun itu akan dihasilkan kain yang namanya grage. Tulisannya ya, grage, atau orang Indonesia menyebutnya grey. Ada yang ngomong juga bull denim. Ada bule biasanya bull denim tuh. Kalau ada juga yang lebih ekstrim kain mentah. Ada kalau orang gaulnya yang ngomongnya loomstead. Gitu. Jadi itu kain yang memang benar-benar belum menerima treatment apapun setelah proses tenun tadi. Setelah weaving ya. Oke. Nah tahapannya biasanya setelah ada grey itu akan dicek di QC awal untuk melihat kualitas dari si kain tersebut sebelum ke finishing. Tujuannya yang kedua adalah untuk memastikan atau mending lah ibaratnya kalau ada cacat-cacat kecil yang bisa diperbaiki sebelum masuk ke finishing. Iya. Yang ngapain di finish kan kalau misalnya masih ada beberapa yang harus benahin kan gitu ya? Betul. Sebagaimana kehidupan kudu disampurnakeun, kain pun sama. Kudu disampurnakeun. Sempurna. Siapa tahu sempurna mau ngedukung berarti. Tirup mah kudu disampurnakeun. Oke. Gitu. Jadi ada basicnya ya. Standarnya kalau di denim itu ada 2 proses nih, standar normal finishingnya. Yang pertama, si kain grey tersebut akan menerima treatment bakar bulu. Kenapa ada bakar bulu? Karena di permukaan kain grey itu si benang-benang halus yang diakibatkan dari gesekan benang lusi pada saat ditenun. Tadi itu ada bulu-bulu berdiri. Ya. Sisa gesekan lah. Ya, gitu. Gesekan. Nah, aduh, kapal ya. Tenang, nggak akan masuk kayaknya lah. Nah, jadi si ya bro. Jadi si bakar bulu ini ya dia berfungsi untuk menghilangkan bulu-bulu halus itu. Ya mungkin sekitar minimal 75% dari situ hilang si bulu-bulu halusnya gitu. Literally dibakar ya? Dibakar karena itu kan pakai bahan bakarnya biasanya si LPG. Gas. Maksudnya memang ada kelihatan apinya gitu? Ada, nanti kita liatin. Seru ya? Di kelihatan api, jadi permukaan depan dan belakang kain. Cukup beresiko dong? Ya, kalau misalkan mesinnya mati ya kebakar. Astaga. Bisa kejadian gitu, kebakar. Karena kan, ya apalagi untuk yang full cotton gitu ya. Ya cotton kan cepet banget itu. Iya. Gitu, makanya pernah nggak lihat pinggiran kain ada yang kayak gosong? Itu mungkin karena kelamaan ngebakar bulu. Bukan gitu. Karena lebih bagus atau gimana? Bukan itu harusnya jangan gosong kalau bisa. Over limit lah ibaratnya gitu ya. Gitu. Jadi setelah dia kebakar bulu, nanti dia ada masuk ke wet prosesnya itu dikasih semacam larutan softener. Gitu. Jadi ya fungsinya sebenarnya sih bukan untuk melembutkan juga sih ya, tapi ya memang ada efek itu. Tapi lebih ke untuk memudahkan pada saat nanti di proses sunport itu sebenarnya. Supaya nggak seret lah ibaratnya si kainnya gitu. Nah,
itu kan nanti melewati bakar bulu, terus ada proses softener, nanti dia akan dikeringkan. Pada bagian mesin itu namanya cylinder dryer. Jadi bentuknya tuh kayak silinder, itu dikasih panas dari uap. Panas Buat dari uap. nyetrika kayaknya. Kayak steam gitu ya. Ya. Gitu. Nah itu nanti udah masuk ke situ, dikeringkan. Nah itu proses tahapan pertama. Tahapan pertama itu tadi yang bakar bulu itu tadi ya. Nah berarti setelah tahap pertama itu bisa dibilang namanya apa tuh? Unsunforized atau enggak sih, belum bisa dibilang unsunforized? Belum bisa dibilang gitu, karena biasanya umumnya kalau unsunforized mah ya grade tadi roomstead. Oh Gitu. Berarti itu sudah melebihi dari unsunforized ya, gitu ya? gitu. Memang yang nggak disunfor sih gitu, belum disunfor kan gitu. Cuman biasanya kalau di umum ya yang dikenal dengan unsunforized ya memang nggak menerima treatment apapun ya. Gitu. Nah setelah itu baru ada tahapan masuk ke mesin namanya sunforized. Baru dari situ sedikit lagi udah ke sunforized nih. Betul. Gitu habis bakar bulu teh. Jadi lebih disempurnain lagi tuh. Kan kalau kain denim itu ibaratnya identik sama twill, diagonal kiri dan kanan. Identik sama twill. Ya. Denim kan gitu ya. Udah mah dari segi twist si benangnya sendiri rata-rata itu jet ke arah kanan putarannya. Kan kalau jet begini kanan kan gitu. Terus dibikin si arah twillnya itu diagonalnya ke arah kanan. Jadi si sunforized itu adalah proses untuk menstabilkan dimensi kain juga supaya supaya nanti pada saat sudah dijadikan produk, pada saat melewati proses treatment pencucian atau pemakaian dia nggak akan ada skewing. Ada tapi nggak banyak atau sama sekali nggak ada? Biasanya sih meminimalisir lah ya. Oke. Itu kan pernah lihat mungkin kalau orang yang pakai celana istilahnya mau unsunfor, suka ada yang belok gini ya. Nah gitu. Salah satu penyebabnya itu bisa jadi karena ya memang nggak disunfor. Karakter kainnya memang. Tapi kalau udah disunfor, miring keterlaluan biasanya apa? Salah pola atau salah motong. Oke. Suka nah, terjadi. Ini masukan nih. Biasanya sih memang ya saya pernah dengar sih kalau dia sunfor terus masih ada skewing itu ya pasti ya ada faktor pola sih. Ya, dan kalau misalnya unsunfor tuh, kalau misalnya ini kita bicara masih unsunfor ya, skewing itu bukan sebaiknya ya, gimana kalimatnya, kayak normally lah, se-inch kah ngegesernya. Kadang-kadang saya pernah ngeliat sampai memang di tengah-tengah celana. Iya. Center gitu, jadi centernya berubah nih gitu. Nah itu juga kalau untuk di kain unsunfor bisa. Kalau skewingnya parah ya itu balik lagi kayaknya konstruksinya itu lumayan longgar ya. Oh malah longgar. Kalau padat dia ya ketahan. Ketahan gitu. Tapi itu sebenarnya lama kelamaan sih dia bakal balik ke posisi awal biasanya. Gitu biasanya. Tapi karena dia nggak disunfor ya nggak akan 100% balik ke awal gitu. Ya. Jadi ya fungsinya si sunfor tadi ibaratnya mah kalau bahasa normalnya mah apa ya, bukan bahasa normal. Bahasa umumnya mah ngebatak lah, bahasa Sundanya mah ya. Dibatak si kain teh. Ditahan, dibantu gitu, diseimbangkan gitu supaya nggak terjadi skewing. Nggak belok-belok lah. Nah biasanya proses finishing ini itu berfungsi untuk menstabilkan susut. Susutnya distabilkan. Pada saat dibakar bulu itu lebih ke menstabilkan susut ke arah wave atau horizontal. Kiri kanan lah ya. Kiri kanan. Kalau pada saat masuk sunfor itu untuk ke arah panjang atau ke arah warp. Jadi baik bawah ataupun bawah atas. Ya atas bawah. Vertikal horizontal itu lebih stabil di masalah susut. Kalau dia nanti sunforized. Ya gitu. Rata-rata sih kalau non straight itu susutannya ya, sisa susutnya itu bisa 1-3%. 1-3%. 3%. Misalnya dari pola size 32 ya nanti pada saat pencucian mungkin bisa hilang 1 size gitu ya. 31 gitu. Nah, tapi memang biasanya kalau misalnya tadi kan kita bicara unsunforized dan sunforized. Sunforized itu menstabilkan warp dan wave. Ya. Kan gitu kan. Nah, kalau unsunforized itu dua-duanya masih belum stabil sebenarnya ya. Kalau unsunforized ya dia kan tidak menerima treatment apapun ya. Iya, betul. Jadi bawaan kain
Perbedaannya biasanya kalau kain unsanforized, makanya kalau raw denim yang kan suka ada tuh ya unsanforized gitu. Perbedaan yang begitu mencolok satu dari penampilan kain, biasanya unsanforized itu lebih cenderung berbulu. Dan Kasar ya, permukaan biasanya. kainnya lebih kasar. Terus pada saat menerima atau bersentuhan dengan air, dia akan susutnya lumayan besar. Kayak Indomie kayaknya ya. Kayak Indomie gitu. Set, susutnya gede gitu. Itu mah mungkin bisa hilang sampai 2-3 size kayaknya ya kalau nggak disanpor gitu. Makanya suka ada istilah apa insock atau shrink to fit gitu kan. Nah, ada satu hal yang aku tadi tertarik banget sama proses yang namanya dari unsanfor. Ini kan proses kain beres weaving, loopstitch nih, tas atau unsanfor itu tadi. Nah, dia naik di bakar bulu. Selanjutnya kan bakar bulu dan softener nih. Itu tuh pakai air nggak sih? Ada air yang Ada. Ada kan di bakar bulu tadi ada larutan softener ya. Itu kan pakai air. Di sunforized pun juga pakai air. Air itu tapi yang saya tahu itu untuk menstabilkan suhu ini si karet. Jadi kan ada karet untuk ngesanfor ya, si blanket untuk yang nahan si kain tadi gitu. Supaya dia pas begitu kena silinder yang panas nggak cepet aus. Tahu nggak itu harga karet? Karet sunfor itu sekitar 140 sampai 100 sampai 200 juta harganya karetnya doang, dan pemakaiannya itu bisa mungkin untuk sekitar 14 jutaan yard lah. 14 juta yard. 14 juta juta yard atau jadi berapa? Kalau pabrik kapasitas 1,5 juta sebulan ya kurang dari setahun udah harus ganti. Pabrik bisa kapasitasnya sampai 1,5 juta. Iya. Itu ya lumayan lah. Ada yang sampai 5-6 juta. 5 sampai 6 juta. Iya. Ya kebutuhannya biasanya kalau udah worldwide ya gitu ya. Gitu. Malah ya pabrik denim di Indonesia sebenarnya kehitung cuman berapa ya? Nggak banyak sih. Kalau digabung-gabung kayaknya nggak lebih dari 50 juta. Warga Indonesia ada berapa sekarang 100 juta? Tapi kan nggak setiap bulan ganti celana, Pak. Ya, tapi kan kalau misalkan kita bicara paling nggak kalau jeans mah di lemari seorang 2-3 mah pasti punya. Iya sih, benar. Gede pisan market kita. Berarti sebenarnya market kita ya demand-nya masih tetap tinggi ya. Tinggi. Gitu. Tinggi sih. Nah, balik lagi ke tadi deh ke finishing itu tadi. Apakah hanya ada 2 itu? Si sunforized. Belakangan sih banyak pengembangan ya. Namanya finishing kan istilahnya penyempurnaan gitu. Biasanya kalau di denim yang paling umum tuh ada satu lagi teknik flat finish. Flat finish, oke, flat finish. Jadi flat finish itu kalau dilihat dari penampakannya, dia dari permukaan kain tuh jauh lebih nge-flat. Oke. Dia lebih lembut. Bulunya benar-benar udah hilang. Karena metodenya sih banyak ya kalau flat finish. Kalau yang saya tahu sih kayak di tempat saya kerja itu flat finishnya menggunakan kimia kaustik lah namanya gitu ya. Jadi ya namanya teh ya proses kimiawinya pakai kimia itu gitu. Ada juga pabrikannya yang menggunakan amonia. Ya setiap itu hasilnya biasanya ya beda-beda sih gitu. Cuma yang mungkin yang paling aman sih kayaknya ya si kaustik daripada amoniak di limbahnya gitu. Ya tapi kalau ke lingkungannya ya. Tapi kalau si pabriknya standar pengolahan limbahnya bagus mah ya aman. Gitu. Nah, sejauh ini yang paling banyak nih diminta market itu tahu sebelum ke situ deh. Apa sih alasannya produsen gitu bikin ini cukup unsanfor saja, atau kenapa sih nggak semuanya ya udah aja bikinnya sunforized, atau semuanya bikin flat finish aja gitu. Mungkin kalau ngomongin mayoritas ya, mayoritas itu kalau pengalaman saya pribadi cukup hanya di normal finish atau sampai di bakar bulu sunforized aja. Sampai di sunforized aja ya. Kebanyakan gitu. permintaan mah itu di situ gitu. Karena denim kan ya bukan sebagian besar, mungkin hampir mayoritas kan di washing.
Di Wasik di sana kan juga banyak treatment yang bisa maksudnya diaplikasikan ya gitu kan. Ada ya dia dikit informasi lah, kayak ada garment wash, cuman nge-rinse direndam pakai air, ada juga yang bio wash pakai enzim juga untuk menghilangkan bulu, menghilangkan kadar kanji dalam kain gitu kan. Jadi ya sebenarnya cukup aja sih gitu. Kalau di flat finish sendiri lebih ke premium sih yang mintanya. Berarti kayak flat finish tuh pada akhirnya pilihan ya sebenarnya. Kalau secara jenis finish itu ya paling Sunforest ya. kan gitu kan. Nah, kalau misalnya mau lebih looks-nya lebih enakin lagi, keluarlah flat finish itu tadi. Tapi itu juga si flat finish teh bisa untuk mengakali kekurangan kain open end. Kekurangan kain open end. Yang Coba benang inget open end. Open end ciri-cirinya gimana? Ingat nggak? Kan yang pecah itu ya, cenderung pecah, terus kayak yang gini lah, kayak ini kulit saya jeruk. pakai nih kan. Ini look vintage look kan ya ada titik-titik marbling itu ya. ya, Marbling. Nah, ini kalau di flat finish bisa ke minimalisir. Jadi si permukaan denim yang pakai kain open end itu bisa jadi lebih flat dan lebih clean look gitu. Nah, kalau di benang ring sebenarnya karakter benang ring itu udah flat. Bawaan dari benang. Cuman kadar hairnya itu lebih gede. Bulunya banyak tuh ya. Ya. Gitu. Jadi si kadar bulunya lebih gede. Nah, jadi dipakailah flat finish supaya ya penampilan dari Rona juga udah bagus. Ya, dan dari segi susutan kain juga dia otomatis akan lebih kecil. Susutnya nanti lebih kecil gitu ya. Lebih kecil gitu. Ya karena sudah benar-benar rada nyusut lebih banyak daripada si Sunforest itu tadi ya. Betul. Karena kan kanjinya udah nggak ada gitu ya. Terus ya otomatis kan si kain akan menyusut dan jadi lebih padat lagi kan gitu. Kalau anggap ini, kalau Sunforest lebar normalnya 62 inci misalkan ya gitu. Itu belum apa-apa. Pada saat udah dibakar bulu kena air kan kanji ada yang lepas juga. Karena Sunforest juga sama, ada yang lepas, itu akan lebih disusutkan kan di situ gitu. Nah, lebih final dia ya. Lebih final. Kalau di flat finish dia lebih menyempurnakan lagi si penampilan kain. Berarti gitu. memang kalau kita bicara hanya sebatas kain, final looks itu ya paling banyak yang suka itu flat finish ya? Bukan, normal finish tadi. Bakar bulu Sunforest. Bakar bulu itu yang paling banyak. Paling banyak umum lah gitu ya. Gitu. Kalau yang flat finish lebih ke yang premium sih. Premium. Jadi brand-brand yang ya, karena kan dari segi harga juga lumayan rada beda ya. Lebih mahal nantinya lebih mahal karena ada treatment berikutnya treatmentnya itu tambahannya juga lumayan lah gitu. Flat gitu. Flat finish. Lumayan gitu. Jadi brand-brand tertentu yang memang dia ya balik lagi ke arahan desain ketang. Iya sih, memang gimana? Kalau yang pengennya modern look, kayak pernah lihat nggak ini jeans Italian look? Gitu? Italian looks? Ya lebih kayak brand apa ya Italian look teh? Italian looks ya. Ya kayak gitulah istilahnya gitunya. Di tren postingan di denim teh. Europe lah ya, Eropaan gitu. Jadi yang lebih nge-flat, lebih ya modern aja kelihatannya gitu. Sedangkan kalau Sunforest secara rata-rata dari brand-brand lebih ke vintage klasik mungkin ya. Vintage klasik. Sunforest, ya bukan ya memang ya kayak untuk market di salvage. Salvage. Banyak juga peminatnya kan yang nggak di Sunforest. Gitu. Bukan karena ngejar lebih murah tuh berarti ya? Bukan emang buat fashionnya aja. Mungkin esensinya dulunya mungkin kan belum ada mesin finishing berarti. Iya sih, ya maksudnya kan kalau kita jadi ke sekarang itu berarti ya arahannya memang buat mengejar vintage-nya itu tadi, mengekalkan fenomena vintage-nya itulah gitu ya. Itu sih. Makanya dipakai Sunforest. Nah, nanti setelah proses finishing akan ada final inspect namanya. Jadi udah bersih finishing di QC lagi. Itu penentuan grading kain. Grading itu di situ, bukan pas jadi loomstead. Bukan. Karena kan di loomstead itu masih bisa di mending. Ya udah pernah inspect pun kalau yang bisa di mending bisa gitu. Jadi itu nanti ada pengelompokan biasanya kelas A, kelas B dan C. Nah berarti kalau gitu misalnya grading itu kan di final kan setelah
setelah finishing dong. Walaupun kalau misalnya balik lagi kalau ada yang belinya Ansan Forest, berarti tetap gradingnya bisa dikeluarkan saat itu ya. Saat itu. Oh, oke. Gitu. Itu sih. Ya kalau buat pabrik mah lebih happy lah beli Ansan Forest mah. Nggak banyak di treatment. Mengurangi beberapa step Iya. kerja ya sebenarnya. Gitu. Mengurangi beberapa step kerja. Iya. Kalau Randy sendiri pernah nggak nyobain celana yang nggak di Sanfor? Pernah sih, pernah. Gimana rasanya gitu? Ras- Ini di Sanfor nggak ya ini ya? Ini Ansan 4 dulu. Hmm. Saya cobanya Ansan 4. Ya memang karakter bulu ya, otomatis karakter bulu ya. Terus biasanya memang lebih ya kalau di luar itu kan lebih kering ya, seperti lebih kering, ya lebih kasar, ya bagian dalamnya juga sih. Dan pertimbangan si kain itu harus Sanfor dan Sanfor, ya balik lagi ke desain kainnya. Perhatiin aja nih. Cok, coba Randy berdiri sedikit. Ini yang saya Sanfor, karena memang ini konsepsi kainnya lebih ke modern look, fine slab, tipis. Ya. Ini ngejarnya rugged, tebal, slabnya garang. Ini kalau di Sanfor nanti slabnya gepeng. Sayang, makanya ini dipertahankan. Ya udah gini aja karakter kain setelah ditenun. Gitu. Jadi ada pertimbangan ke situ juga. Sanfor. Gitu. Tapi bukannya, iya sih, kalau tadi kita bicara Sanfor secara enak membuatnya, maksudnya kemudahan membuatnya pasti akan jadi lebih mudah yang Sanfor ya. Oke. Ya, tapi itu mah kayaknya mudah diproduksi dia pas di pembuatan denim, tapi pas di penjahitan kayaknya lumayan, karena beberapa proses finishing itu juga tetap harus diperhitungkan. Gitu. Karena pasti kain yang tidak menerima treatment apapun ya, itu di pabriknya sendiri juga harus direlaksasi sampai 1-2 hari lah. Ya pantesan hidup kan. Pantesan ya, maksudnya finalnya akhirnya di beberapa ya akhirnya sampai di brand ya sebenarnya itu bukan jadi faktor penentu harga Ansan Forest itu gitu untuk di final produk ya, karena memang ya tetap aja mungkin di manufaktur garmentnya yang akan jadi lebih berat mungkin. Ya. Gitu sih. Benar-benar berarti ya kalau misalnya itu untuk beli hanya sebatas denimnya ya itu mempengaruhi harga. Ya. Tapi kalau untuk final setelah jadi garment ya kayaknya enggak gitu, tetap bisa sama aja karena memang itu udah balik lagi kepada taste ya nantinya ya, ke fashionnya juga. Lebih ke arah sana. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman, gimana nih kalian? Akhirnya udah pernah nyobain yang Unsanforized atau ya malah yang di flat finish tuh. Nah, buat kalian yang enak untuk digunakan dan menemani aktivitas kalian sehari-hari, itu yang mana ya? Coba tolong tulis di komen di bawah ya. Komen. Oke, kami akhiri sesi finishing. Sampai ketemu di manufaktur. Ya, berikutnya kita akan bahas manufaktur. Oke, pembuatan jeans. Oke, ciao.